Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan Sirah Nabawiyah. Dan pada pembahasan yang terakhir sekitar 2 pekan yang lalu kita membahas tentang peperangan Khandaq. Kita sampai pada pembahasan bagaimana apa yang menyebabkan terjadinya peperangan tersebut. Pada pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa peperangan Khandaq ini terjadi karena peran dari suku Yahudi atau Bani Nadir, yang mana Bani Nadir ini mereka diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah setelah ditaklukkan, dan kemudian Bani Nadir ini memiliki dendam yang sangat besar kepada kaum muslimin yang ada di Madinah, sehingga kemudian mereka melakukan sebuah upaya bagaimana caranya memiliki kekuatan yang besar untuk menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Kita kalau masih ingat, kita review sebentar bahwa pada saat itu kemudian Bani Nadir pergi ke Makkah. Ketika pergi ke Mekah, kemudian menghasut orang-orang di Mekah untuk memobilisasi kekuatan kembali, sehingga dari Mekah menyatakan siap untuk mengirimkan pasukan sejumlah 4.000 orang. Kemudian untuk pertama kalinya juga ada suku Badui besar yang ada di sekitar Madinah, yaitu suku Ghatafan, yang mereka belum masuk ke dalam Islam. Kemudian didatangi juga oleh Bani Nadir, menawarkan kepada Ghatafan ini untuk memerangi Madinah dengan bujukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan materi yang besar. Dan di antara yang dijanjikan oleh Bani Nadir saat itu, Bani Nadir ini setelah diusir dari Madinah, mereka berdiam di tempat yaitu yang disebut dengan Khaybar. Nah, Bani Nadir menjanjikan kepada orang-orang Ghatafan bahwa apabila mereka bergabung dengan aliansi pasukan yang akan mengepung Madinah ini, maka hasil panen kurma dari Khaybar selama 1 tahun akan diberikan kepada orang-orang Ghatafan. Maka sepakatlah orang-orang Ghatafan akan mengirimkan pasukan yang besar, yaitu berjumlah 6.000 pasukan, sehingga total pasukan sekarang adalah 4.000 dari Quraisy dan 6.000 dari Ghatafan. Ini jumlah yang pertama kali yang besar yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam peperangan, yaitu 10.000 pasukan. Kemudian bergeraklah pasukan ini mengepung Madinah. Kita membahasnya juga pada pertemuan yang lalu bahwa bagaimana Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan melakukan syurah dengan para sahabat. Dalam syurah tersebut kemudian disepakati usulan dari seorang sahabat, yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar menerapkan taktik sebagaimana yang dahulu biasa diterapkan oleh orang-orang Persia, yaitu membuat khandak, membuat parit sebagai pertahanan mengelilingi kota Madinah. Dikatakan oleh Salman, ya Rasulullah, dahulu kami kalau diserang oleh musuh di tempat kami di Persia, maka kami melakukan hal ini, yaitu kami menggali khandak mengelilingi tempat kami sehingga tidak bisa diserang, dilewati oleh mereka. Nah, kemudian usulan ini diterima oleh Rasulullah SAW. Ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, Masya Allah, ya, menerapkan
cara yang yaitu asyurah, menghidupkan syurah, musyawarah dengan para sahabat. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sosok pemimpin yang jumud, yang mana tidak mau menerima hal yang baru. Ketika hal yang baru tersebut dilihat ada manfaatnya, maka diambilnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, al-hikmah dhalatul mu'min, bahwa hikmah, ilmu itu adalah milik orang mukmin yang hilang. Dimanapun kita mendapatkannya, dari siapapun kita mendapatkannya ilmu tersebut, maka kita ambil ilmu tersebut. Termasuk ketika mendapatkan ilmu dari orang-orang Persia dalam masalah pertahanan, diambil oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian diputuskanlah bahwa mereka akan menggali parit. Kita tahu bahwa Madinah ini sendiri adalah kota yang sebetulnya dari beberapa sisi cukup sangat strategis. Dia terbentengi dari sebelah sisi tertentu dengan gunung-gunung, sehingga tidak akan bisa ditembus dari sana. Dari sisi yang lain dibentengi dengan kebun-kebun kurma, yang mana tidak memungkinkan terjadinya pasukan yang besar berjalan melewati sana. Sehingga hanya ada satu daerah terbuka. Nah, satu daerah yang terbuka inilah yang pasti akan dilewati oleh pasukan yang besar ketika akan masuk ke Madinah. Nah, di tempat itulah kemudian Rasulullah SAW membangun khandak. Dipilihlah Rasulullah SAW di tempat tersebut akan dibangun parit, karena dipastikan mereka tidak akan masuk Madinah kecuali dari pintu tersebut. Nah, Rasulullah SAW sendiri yang terjun ke lapangan, memilih tempat-tempat yang akan digali, dan kemudian kita sudah membahasnya bagaimana bahkan di dalam penggalian tersebut pun Rasulullah SAW menggerakkan sahabat, mengaturnya dengan cara yang sangat teratur sekali, sangat rapi sekali dalam bekerja. Ini menunjukkan bagi kita bahwa di antara sunnah di dalam dakwah, di dalam bekerja di dunia dakwah ini adalah melakukan pekerjaan secara teratur dan terencana. Ini adalah contoh dari Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya pekerjaan dakwah ini bukanlah pekerjaan yang dilakukan secara asal-asalan dan semrawut. Bahkan Rasulullah SAW ketika menggali ini, Rasulullah membagi para sahabat dan menerapkan disiplin yang tinggi sekali. Di antara disiplin yang diterapkan oleh Rasulullah SAW saat itu adalah tidak dibolehkan orang-orang yang bertugas melakukan penggalian itu meninggalkan tempat begitu saja tanpa izin kepada Rasulullah SAW. Sehingga diterapkan mereka dengan target bahwa masing-masing kelompok, di mana pada saat itu dibagi setiap 10 sahabat itu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menggali 40 hastah. 40 hastah. Satu hastah berapa? Setengah meter. Berapa satu hastah itu? Hah? Pak Surya, berapa Pak Surya? 1,5 meter. Satu hastah 1,5 meter. Betul. Nah, kalau setengah meter satu hastah. Jadi berarti 10 sahabat itu ditugaskan untuk menggali kurang lebih sekitar 20 meter. Setiap 10 sahabat menggali 20 meter. Jadi cara menggalinya pun bukan semrawut begitu, tapi dibagi dengan diatur tertib sekali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Dan kemudian Rasulullah SAW bergabung bersama mereka, dan Rasulullah SAW ikut terjun bersama mereka menggali. Ya, bahkan Rasulullah SAW ikut mengangkat pasir tersebut, tanah tersebut dari tempat-tempat yang digali tersebut. Sambil kemudian Rasulullah SAW membiarkan para sahabat, di antara para sahabat ada yang mendendangkan syair, untuk memberikan semangat dalam penggalian tersebut. Dan Rasulullah SAW pun kemudian mengumandangkan hal yang sama seperti itu, sehingga kita melihat bagaimana suasana saat itu adalah suasana dengan disiplin yang tinggi, kerja yang tertib, tetapi juga dalam suasana mereka dalam suasana yang semangat dan teratur. Masya Allah, kita melihat bagaimana apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ini pelajaran yang kadang-kadang terlewat oleh kita, bahwa sesungguhnya kerja dalam dakwah itu adalah kerja yang teratur, kerja yang terencana, kerja yang rapi sekali. Kemudian saat itu para sahabat betul-betul dalam kondisi yang sulit. Kondisi sulit tersebut adalah
bahwa di depan mereka ada musuh. Mereka tidak bisa meninggalkan Madinah. Sementara ketika mereka berkonsentrasi dengan musuh yang ada di depan, mereka khawatir dengan musuh yang ada di belakang mereka. Musuh yang ada di belakang tersebut adalah Bani Quraidah, yaitu orang Yahudi, kelompok orang Yahudi. Bani Quraidah ini adalah suku Yahudi besar yang ketiga yang ada di yang ada di Madinah. Yang pertama adalah Bani Qainuqa yang sudah diusir keluar dari Madinah. Kemudian Bani Nadhir yang juga sudah diusir, yang sekarang menjadi promotor dari aliansi tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah ini sebenarnya mereka sudah mengikat perjanjian dengan kaum muslimin bahwa perjanjian tersebut adalah tidak saling menyerang. Kemudian ketika ada musuh yang menyerang Madinah, mereka saling membantu untuk mempertahankan Madinah. Ini ada perjanjian tersebut. Tapi yang dilakukan oleh Bani Quraidah saat itu, ya, dengan hasutan dari pemimpin Bani Nadhir, sama-sama Yahudi. Nah, Bani Nadhir ini kemudian mereka mengirimkan utusan-utusan pemimpin-pemimpin mereka seperti Al-Huyai bin Aqtaf dan seterusnya menemui Bani Quraidah dan kemudian mengatakan kepada Bani Quraidah, sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menyelesaikan Muhammad dan bersama pas sahabatnya ini. Kita selesaikan mereka, maka kita akan kembali seperti dahulu lagi, kita berkuasa di Madinah. Ini waktunya kalian bergabung dengan kami. Nah, dengan hasutan-hasutan tersebut, akhirnya Bani Quraidah pun sudah menunjukkan gelagat akan membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka betul-betul kaum muslimin ini dalam kondisi yang terjepit. Satu sisi mereka konsentrasi menghadapi musuh dari depan, pada sisi yang lain mereka harus menghadapi musuh yang datang dari belakang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan sahabat, di antaranya adalah Zubair bin Awam, untuk melihat langsung kondisi Bani Quraidah, memastikan apakah benar Bani Quraidah ini sudah membatalkan perjanjiannya atau tidak. Maka kemudian Zubair bin Awam melihat, mengamati sekitar bentengnya Bani Quraidah. Apa yang didapatkan oleh Zubair? Zubair mendapatkan bahwa Bani Quraidah sedang bekerja untuk merapikan bentengnya. Ya, celah-celah yang ada di bentengnya mereka tutup semuanya. Artinya apa? Artinya Bani Quraidah sudah siap-siap akan perang. Bahwa benteng mereka, ya, mereka kuatkan. Kemudian hal yang kedua yang dilihat oleh Zubair bin Awam adalah Bani Quraidah mulai membersihkan dan melapangkan jalan menuju ke arah Madinah. Ya, kita jangan bayangkan seperti sekarang ini, jalan-jalan itu aspal, enak dilewati dari sana ke sana. Kita bayangkan itu adalah dari satu wilayah pemukiman ke wilayah pemukiman yang lain, itu adalah padang pasir. Di sana ada batu yang menghalangi, ya, di sana ada pasir yang tidak layak dilewati oleh kuda-kuda dan seterusnya. Nah, di situ kemudian Bani Quraidah mulai melempengkan jalan-jalan tersebut sehingga jalan-jalan tersebut bisa dilewati oleh pasukan dengan cepat. Nah, dua hal ini yang dilihat oleh Zubair bin Awam. Maka Zubair bin Awam melaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini yang saya lihat, tampaknya mereka memang siap-siap untuk berkhianat, Bani Quraidah ini. Dan ini memang tabiat Yahudi. Yahudi ini dari dulu tabiatnya adalah tidak bisa diikat dengan perjanjian. Ya, dari zaman dahulu sifat orang-orang Yahudi ini seperti ini. Mereka tidak akan pernah tunduk dengan perjanjian apapun. Nah, kemudian Rasulullah SAW setelah itu masih mengutus lagi 3 orang. 3 orang yang diutus tersebut untuk memastikan lagi kabar dari Zubair bin Awam. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ini tidak tergesa-gesa, tidak mudah mengambil keputusan. Dan ketika mengambil keputusan, ya, betul-betul ingin memastikan bahwa apa yang akan diambil itu berdasarkan sesuatu yang informasinya benar. Rasulullah tidak mendustakan Zubair bin Awam, tidak. Tapi boleh jadi apa yang dibuat oleh Zubair bin Awam mungkin jadi
sesuatu yang salah, sesuatu yang ditangkap dengan cara yang salah. Nah, karena itu Rasulullah SAW ingin mengirimkan sahabat yang berikutnya, dan dikirimkan sekarang 3 orang sahabat. Arsalah Sa'ad bin Mu'ad, wa Sa'ad bin Ubadah, wa Abdullah bin Rawahah, wa Khawat bin Jubair. 4 orang sahabat dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa pesan Rasulullah? Kita lihat bagaimana kecerdikan seorang pemimpin. Ya, jadi pemimpin ini salah satu tugasnya adalah bagaimana menenangkan rakyat dan membuat rakyat tidak gelisah, tapi juga tidak membuat rakyat menjadi lengah. Ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pesan kepada 4 orang sahabat tadi itu? Ini Masya Allah, luar biasa, pelajaran luar biasa buat kita. Kata Rasulullah SAW, kamu lihat ke sana, kalau kamu mendapatkan bahwa mereka itu betul-betul berkhianat, maka jangan kamu sebarkan ini di kalangan masyarakat Madinah, di kalangan kaum muslimin. Kalau mereka betul-betul berkhianat, jangan kamu sebarkan, dan berikan kabar kepada aku dengan kata-kata sandi, ya, yang aku akan memahaminya nanti. Tapi kalau kamu melihat bahwa mereka itu tidak berkhianat, maka sampaikan, sebarkan kepada orang-orang di Madinah bahwa mereka tidak berkhianat. Apa tujuan Rasulullah SAW di sini? Ya, kita tahu bahwa suasana menghadapi peperangan Khandaq ini suasana yang mencekam sekali. Bapak dan Ibu sekalian, kalau perang Uhud, perang Badar, yang berangkat adalah laki-laki menyongsong di luar kota Madinah. Kalau sampai mereka dikalahkan pun, ya, yang korban adalah para laki-lakinya. Tapi ketika orang-orang ini sudah mau masuk ke dalam wilayah mereka, apa yang terjadi? Ketika mereka dikalahkan, maka yang menjadi korban bukan hanya para laki-lakinya saja, yang menjadi korban adalah semua penduduk Madinah, termasuk anaknya, termasuk wanitanya. Ya, bahwa resikonya bahwa anak-anak mereka akan ditawan, akan menjadi budaknya orang-orang kafir. Istri-istri mereka akan ditawan, ya, akan menjadi budaknya orang-orang kafir. Kemudian milik mereka, rumah mereka, kebun-kebun mereka akan dikuasai oleh orang kafir. Ini resiko yang besar dan mereka tahu resiko ini. Ini suasana sudah mencekam yang dihadapi oleh orang-orang Madinah saat itu. Apalagi kalau mereka kemudian mendengar sekarang bahwa ditambah lagi dengan Bani Quraidah yang ada di belakang mereka berkhianat, ini akan membuat suasana tidak tenang di kalangan kaum muslimin. Karena itu Rasulullah SAW tidak ingin kalau seandainya berita ini benar, itu menyebar di kalangan kaum muslimin. Ia membuat orang-orang awam yang masih baru masuk Islam atau lemah keimanannya akan goncang. Nah, karena itulah kemudian Rasulullah mengatakan, kalau seandainya memang kau lihat bahwa Bani Quraidah itu berkhianat, berikan kabar itu secara sandi kepada aku. Berangkatlah mereka bertiga, dan setelah berempat, kemudian setelah mereka mengamati, mereka memastikan apa yang dikatakan oleh Zubair bin Awam ini benar. Kalau tadi penilaian 1 orang, sekarang penilaian 4 orang, 4 yang menyaksikan bahwa memastikan apa yang dikatakan ini benar seperti itu, bahwa ini apa yang kami dapatkan dari Bani Quraidah itu betul-betul ada persiapan untuk perang. Nah, kembalilah mereka berempat masuk menemui Rasulullah SAW. Ya, seperti biasa Rasulullah duduk bersama para sahabat dan seterusnya. Kemudian mereka fasallimu ala Nabi SAW wa qalu, dan mereka berkata, Adalah wal qarah. Adalah wal qarah. Ya, ini kodenya. Adalah wal qarah. Apa adalah wal qarah? Ya, para sahabat yang lain, apa maksudnya ini? Gak tahu gitu. Tapi Rasulullah langsung paham bahwa sesungguhnya 4 orang ini memberi kabar bahwa benar-benar Bani Quraidah akan berkhianat. Apa adalah wal qarah? Ternyata adalah wal qarah itu adalah nama suku dari salah satu cabang dari suku Hudzail yang dulu pernah berkhianat. Ya. Ada bagian daripada suku Hudzail namanya Adalah wal Qarah. Nah, 2 ini pernah berkhianat. Nah, kata para sahabat, Adalah wal Qarah. Khalas. Langsung faham Rasulullah SAW dengan kode seperti itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Nah, dalam kondisi seperti ini, disinilah kemudian menjadi keputusan seorang pemimpin, ya, bagaimana dia menyiapkan menghadapi pengkhianatan ini, tetapi juga tidak menjadikan suasana Madinah menjadi lebih mencekam. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Yang dilakukan Rasulullah SAW justru Masya Allah, luar biasa.
satu sisi membuat maknawiyah orang-orang yang ada di Madinah, baik wanitanya, anak-anaknya, semakin besar hatinya, tapi satu sisi mengecilkan hati orang-orang Bani Quraidah, yaitu Rasulullah SAW menugaskan ada dua pasukan yang secara bergantian melakukan patroli keliling Madinah, mutar Madinah. Yang satu yaitu dipimpin oleh Zaid bin Haritha dengan 300 laki-laki, dengan 300 pasukan. Dan yang satu lagi ya dipimpin oleh Salama bin Aslam dengan 200 pasukan. Nah, 200 pasukan dan 300 pasukan ini senantiasa terus mengitari Madinah secara bergantian patroli, dan diinstruksikan oleh Rasulullah SAW ketika mereka patroli sambil bertakbir dengan suara keras. Jadi mereka patroli, pasukan ini keliling Madinah sambil mereka takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, teriakan takbir ini sampai kepada orang-orang Bani Quraidah. Mereka patroli dekat dengan bentengnya orang Bani Quraidah dengan suara takbir yang besar, dan ini membuat mengecilkan hatinya orang-orang Bani Quraidah, membuat mereka jadi agak lebih ragu-ragu lagi untuk menyerang kaum muslimin. Subhanallah, taktik luar biasa yang diterapkan Rasulullah SAW. Sementara adanya pasukan yang berpatroli tadi dengan suara takbir terus seperti itu membesarkan maknawi orang-orang kaum muslimin. Ya, para wanitanya, anak-anaknya dan seterusnya, mereka mendengar terus pasukan yang bertakbir dan melakukan patroli seperti itu. Masya Allah, keputusan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam masalah ini. Nah, demikianlah kondisi tersebut. Sementara pasukan orang-orang kafir Ahzab yang tadi bergerak menuju Madinah, mereka sudah sampai dan mereka mendapatkan ada parit seperti itu, sehingga kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat semuanya yang tidak terlibat dalam patroli mengelilingi Madinah itu untuk berjaga-jaga di parit tadi itu. Mereka berjaga di tepi parit tadi itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada di antara orang-orang mukmin yang diberikan izin oleh Rasulullah SAW ketika mereka ada hajat untuk menemui keluarganya, diberikan izin. Nah, orang-orang mukmin tadi tersebut minta izin kepada Rasulullah SAW dengan sesuatu yang betul-betul memang syar'i izinnya, karena memang mereka ada keperluan, dan begitu mereka tunaikan keperluan tersebut, mereka cepat kembali lagi ke posnya. Adapun orang-orang munafik, di sini bedanya. Orang-orang munafik, ya, ketika mereka melihat kondisi seperti itu, terjadi lagi persis seperti apa yang terjadi di Badar, yang terjadi di Uhud, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik ini melakukan desersi. Ya, mereka kemudian meninggalkan pos-pos mereka, dan mereka kemudian ya mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kita mau berjaga-jaga di sini sementara rumah kita ini terbuka? Ya. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahlal Yathrib la muqama lakum. Ya, wahai ahli Yathrib, sudah, kenapa kalian di sini? Ya, farji'u, ya, pulanglah kalian ke rumah masing-masing, enggak perlu kalian berjaga-jaga di tepi khandak ini. Ya, wa yasta'dhinu fariqun minhum, dan kemudian sebagian dari mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW. Yasta'dhinu fariqum minhumun nabiy yaquluna inna buyutana aurah. Ya Rasulullah, rumah kita ini aurat, rumah kita ini terbuka, rumah kita ini gak ada yang jaga, kita harus pulang menjaganya, katanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ma hiya bi'aurah, bukanlah dia adalah aurah, yuriduna illa firara. Sebetulnya yang mereka mau itu bukan mau kembali ke rumah menjaga rumah, tapi mereka mau adalah illa firara, yaitu mereka ingin melarikan diri dari medan pertempuran tersebut. Ini yang terjadi di antara mereka, orang-orang munafik tersebut, ya, seperti Ma'tab bin Qushair, ya, dia mengatakan dia mengejek Rasulullah SAW dan para sahabat
Dia mengatakan, bagaimana Muhammad ini menjanjikan kepada kita untuk bahwa kita ini akan menguasai kunuzu Kisra wa Kaisar. Kita akan bisa menguasai harta benda hartanya orang Kaisar dan Kisra, pemimpin Romawi dan pemimpin Persia. Muhammad mengatakan seperti itu. Ya, nanti ada pembahasan sendiri setelah kita membahas tentang perang Khandaq ini, tentang kejadian-kejadian di dalam perang Khandaq. Di antara kejadian perang Khandaq itu adalah Rasulullah SAW ketika memecahkan batu yang susah untuk dipecahkan, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat bahwa sesungguhnya nanti ya bahwa kerajaan Kisra, kerajaan Romawi dan Persia itu akan kita taklukkan, kata Rasulullah SAW. Itu kabar gembira dari Rasulullah. Nah, orang munafik tadi itu mengejek, bagaimana Muhammad mengatakan kita akan menguasai Romawi dan Persia, sementara kita sekarang ini mau buang hajat saja susah, takut dari orang-orang kafir, katanya. Itu ejekan orang-orang munafik tadi. Jadi kita lihat orang-orang munafik itu di setiap zaman seperti ini, bahwa mereka itu akan melemahkan semangat dan maknawiyah dari orang-orang kaum muslimin. Kemudian setelah itu orang-orang kafir berusaha untuk melewati Khandaq tersebut. Ada beberapa kali percobaan, dan beberapa kali percobaan ini untuk melewati Khandaq ini digagalkan oleh kaum muslimin. Di antaranya pernah pasukannya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid saat itu masih bergabung bersama orang-orang kafir. Nah, Khalid bin Walid ini pernah sekali berusaha untuk menerobos parit dari tempat yang agak sempit. Paritnya agak sempit, berusaha melewati tersebut. Tetapi kemudian upaya ini digagalkan oleh pasukan kaum muslimin yang ada di seberang, sehingga balik lagi tidak mampu. Dan di antara kaum muslimin saat itu ada yang terbunuh. Ada di antaranya yang terbunuh, yaitu Tufail bin Nu'man. Ya. Tufail bin Nu'man ini terbunuh terkena lemparan tombaknya Wahsy. Kalau kita masih ingat siapa Wahsy? Ya, yang membunuh Hamzah. Ya, memang dia memiliki kemampuan, keterampilan yang khusus di dalam tombak, melemparkan lembing. Nah, Wahsy ini dari tepi parit yang sana itu melemparkan lembing, ya, dan terkena sahabat Tufail bin Nu'man sampai kemudian syahid Tufail bin Nu'man tersebut. Ya. Dan di antaranya juga ada yang terkena dari sahabat, yaitu petingginya Ansar, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini terkena panah yang dilemparkan dari balik Khandaq. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kemarin mendengarkan keterangan dari seorang ustadz yang menerangkan tentang bagaimana tentang seni memainkan senjata ini, panah ini. Itu diterangkan oleh beliau bahwa di zaman dahulu itu, mereka di zaman para sahabat, kemudian orang-orang Arab saat dahulu itu lemparan panah mereka itu bisa jaraknya sampai 700 meter. Sampai 700 meter, bayangkan itu. Jadi memanahnya sudah parabola begitu. Nah, seperti begitu. Nah, sekarang ini katanya terjauh berapa? Berapa kemarin Pak Sofa keterangannya? Kalau sekarang, 50 meter. 50 meter kita mungkin. Nah, paling sekitar 50-100 meter gitu. Kalau dulu sampai 700 meter, bayangkan itu orang memanah itu sampai seperti itu. Nah, ini diantaranya sahabat ini ada yang terkena, yaitu Sa'ad bin Mu'adz yang terkena panahan dari orang-orang kafir tersebut. Nah, kondisi ini terus dalam kondisi kaum muslimin berjaga-jaga di sini, orang kafir ada di sana. Dalam kondisi bertahan seperti ini. Dalam kondisi yang demikian, Rasulullah SAW, ya, tugas pertahanan secara militer sudah selesai. Sekarang Rasulullah SAW, kita melihat bagaimana contoh yang diperankan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah SAW sekarang memainkan peran bagaimana secara
perundingan siasa politik untuk memecah belah aliansi yang terjadi di kalangan orang-orang kafir. Rasulullah SAW memetakan bahwa orang-orang kafir ini, aliansi ini ada tiga kekuatan di sana. Yang pertama, kekuatan militer bertumpu pada orang Quraisy dan orang Ghatafan. Quraisy 4.000 pasukan, Ghatafan 6.000 pasukan. Kemudian ada kekuatan yang secara pasukan tidak besar, tapi mereka yang kekuatan ketiga ini adalah Bani Nadir, yaitu mereka inilah yang mengorganisasikan dan merekatkan dua aliansi tadi itu. Kekuatan yang pertama, permusuhannya dengan kaum muslimin adalah karena persoalan ideologi, yaitu Quraisy. Permusuhan yang sudah lama sekali, dibumbui lagi dengan dendam mereka terhadap orang korban-korban yang ada di Badar dan di Uhud, sehingga permusuhannya dalam sekali. Kelompok yang kedua, Bani Nadir, permusuhannya adalah permusuhan ideologi juga, karena mereka ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang mereka memang memiliki kedengkian terhadap kaum muslimin. Nah, yang ketiga ini, Ghatafan, ini permusuhannya bukan permusuhan ideologi. Motivasi memerangi kaum muslimin bukan motivasi ideologi, tapi motivasinya adalah motivasi karena materi, karena keuntungan dunia, bahwa mereka dijanjikan akan mendapatkan hasil panen dari Khaybar, mereka membayangkan akan bisa merebut Madinah, menguasai kebun-kebun yang ada di Madinah. Faktornya adalah faktor materi. Nah, Rasulullah SAW ingin meletakkan aliansi tadi itu. Paling tidak ada unsur yang bisa dibuat mereka desersi, mundur dari aliansi tadi itu. Taib, kalau kira-kira Bapak dan Ibu sekalian sebagai pemimpinnya, kira-kira dari tiga ini yang dipilih yang mana? Ghatafan. Kenapa? Karena permusuhannya bukan permusuhan ideologi. Permusuhannya karena materi saja. Karena kalau sudah permusuhan itu motivasinya ideologi, susah untuk diajak berunding. Susah sekali mereka akan diajak berunding. Kalau sudah masalah ideologi susah sekali. Ya. Karena buat mereka yang penting adalah hancur orang Islam itu. Karena kebencian melihat tegaknya Islam, tegaknya syariat Islam itu sudah sampai mendarah daging betul. Yang seperti ini susah. Ya. Karena itu kita gak heran kalau sekarang muncul ya dari galangan orang kafir ataupun dari barisan munafikin sekarang ini, yang mereka terus gak berhenti mulutnya nyinyir, mengkritik Islam, mengkritik umat Islam, mengkritik ulama. Kenapa? Ya memang karena kedengkian, faktor ideologi. Memang faktor ideologinya memang sudah dari mendarah daging benci terhadap semua yang terkait dengan Islam. Yang seperti ini susah ya. Nah, kemudian dipilihlah Ghatafan, sehingga Rasulullah SAW kemudian bisa menghubungi beberapa tokoh dari Ghatafan. Ya, ada beberapa tokoh seperti Uyainah bin Husain, Wal Harith bin Auf. Ini dua tokoh dari Ghatafan berhasil dipanggil oleh Rasulullah SAW dan kemudian mengadakan perundingan secara sembunyi, rahasia. Di mana? Di tempat makarnya Rasulullah SAW, di tempatnya Rasulullah SAW, di posisinya Rasulullah SAW. Nah, terjadilah perundingan. Dari perundingan tersebut, Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka, begini, kalian tujuannya menyerang kami adalah karena materi saja, bukan karena yang lain. Kalau hanya karena materi saja, karena kalian menyerang kami, bagaimana? Kami akan berikan kepada kalian materi tersebut, tapi tinggalkan pasukan mereka. Satu. Kedua, kalian tidak menyerang kami, tidak melakukan permusuhan dengan kami, tidak melakukan saling menyerang, ya paling tidak dalam masa-masa dekat saat itu. Ya. Dan kalian pergi meninggalkan perbatasan Madinah ini, meninggalkan kebersamaan bersama pasukan yang mengepung Madinah tadi itu. Dan balasannya adalah bahwa mereka akan diberikan sepertiga hasil panen dari
kurma yang ada di Madinah selama 1 tahun. Kita tahu bahwa Madinah ini produksi kurmanya luar biasa, nggak bisa dibandingkan dengan Khaybar. Ya, yang dijanjikan oleh orang Yahudi itu sedikit, Khaybar itu nggak banyak dibandingkan Madinah. Madinah ini luar biasa kebun-kebun kurmanya. Kata Rasulullah SAW, kami akan berikan kepada kalian sepertiga. Pada saat itu orang Ghatafan mengatakan tidak, kami mau setengah, katanya. Kata Rasulullah, enggak, kami hanya berikan kepada kalian sepertiga. Kalau kalian mau sepertiga akan kami berikan, tapi dengan syarat seperti itu. Hanya orang Ghatafan menerima tawaran tersebut. Masya Allah, kita lihat bagaimana kecerdikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kondisi kedua pasukan ini berhadapan-hadapan, Rasulullah berupaya menghancurkan aliansi mereka dengan cara seperti itu. Nah kemudian ketika hal ini disampaikan kepada orang-orang kaum muslimin, ada di antara beberapa orang kaum muslimin yang tidak setuju. Ya. Di antara yang tidak setuju tersebut adalah Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Ya, dua orang Sa'ad, namanya Sa'ad ini. Sa'dan, dua orang namanya Sa'ad ini. Nah, Sa'ad ini coba kita lihat sekarang. Mereka ini keberatan dengan hal tersebut. Mungkin di antara kita mengatakan, bagaimana mereka keberatan dengan keputusan Rasulullah SAW. Ya. Dan di sini kita lihat bagaimana dialog antara Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah dengan Rasulullah SAW. Dialog ini menunjukkan adab yang luar biasa tingginya kedua orang tersebut terhadap Rasulullah SAW, dan contoh kepada kita bagaimana menghadapi keputusan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dua orang ini berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah keputusan yang engkau ambil tadi itu adalah keputusan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seperti itu? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, tidak, tapi ini adalah sesuatu yang menjadi syurah di antara kita. Taib, satu masalah ditanyakan oleh mereka. Yang kedua, ya Rasulullah, apakah kamu mengambil keputusan ini ya Rasulullah karena itu adalah keputusan yang engkau memang menyukai keputusan tersebut? Kalau engkau menyukai keputusan tersebut, khalas, kami adalah insya Allah bersama apa yang kau sukai, kami akan sami'na wa ta'na. Dijawab oleh Rasulullah SAW, ya. Ataukah keputusan ini adalah keputusan yang kau lakukan semata-mata demi maslahat kami, penduduk Madinah? Ya. Apakah keputusan ini adalah keputusan yang memang engkau cintai, engkau sukai seperti itu keputusannya, ataukah keputusan ini adalah semata-mata demi maslahat kami, engkau memikirkan maslahat kami? Kemudian dijawab oleh Rasulullah bahwa aku lakukan ini adalah dalam rangka maslahat kalian, karena aku melihat bagaimana kondisi kalian yang dikepung, ya, bagaimana kalian ini dipasang perangkap di mana-mana oleh musuh, maka aku ingin mengentengkan buat kalian kondisi ini. Nah, setelah melihat bahwa keputusan Rasulullah SAW itu hanya semata-mata demi maslahat mereka, barulah saat kemudian menunjukkan sikapnya. Jadi seandainya keputusan itu yang pertama karena perintah Allah, maka saya saat mengatakan sami'na wa ta'na. Kalau yang kedua karena itu ada keputusan yang memang disukai oleh Rasulullah seperti itu, maka sami'na wa ta'na. Tapi yang ketiga ini karena maslahat buat dia, buat diri mereka, barulah di situ melihat di situ ada kesempatan buat dia untuk mengatakan. Jadi ibaratnya kalau seorang anak dengan orang tua, ya, bapaknya mau melakukan, ibunya melakukan sesuatu, anaknya bertanya, ya, Pak, Ibu, dilakukan ini kenapa? Ya, karena memang ibu bapak mau begini, atau kalau ibu bapak mau begini saya ikuti. Tapi kalau demi kepentingan saya, demi maslahat saya, nggak usah Pak, nggak usah begitu. Nah, jadi soal seperti itu adabnya. Ya. Nah, seperti ini yang dilakukan oleh saat mengatakan, ya Rasulullah, kami dan Ghatafan dulu sama-sama kafir, kami sama-sama musyrik dahulu sebelum masuk Islam. Waktu kami sama-sama musyrik, ya, mereka membiarkan, nggak pernah ganggu hasil panen kami, nggak pernah mereka mau tamak terhadap milik kami, sama-sama musyrik. Ya,
dan kami pun siap membela milik kami kalau mereka mengganggu kami. Sekarang Allah sudah muliakan kita dengan tauhid, Allah muliakan kita dengan Islam, kita sudah bebas dari jahiliyah, dan mereka masih dalam jahiliyah, mereka masih dalam musyrik. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian mereka akan mengambil harta kami, ya, mereka akan memerangi kami, kok justru kita mau tunduk sama mereka? Ya Rasulullah, kami siap menghadapi mereka, dan tidak ada pemberian buat mereka kecuali pedang-pedang kami. Itu yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, dua-duanya adalah tokoh Ansar. Mendengar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan, ya, engkau, ya, apa nama itu, engkau itu adalah pendapatmu, dan engkau bebas dengan pendapatmu seperti itu. Nah, dan di sini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana ma'nawiyah, spiritual, semangat dari orang-orang Ansar ini luar biasa. Mereka sama sekali tidak kendur dengan apa yang itu menimpa mereka. Nah, kemudian ada kejadian lagi. Kejadian yang berikutnya ini adalah bagaimana ada seorang, subhanallah, bagaimana Allah memberikan pertolongan pada saat-saat genting. Ada seorang Ghatafan yang mereka ini, satu orang ini menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW pada saat pengepungan tadi itu. Jadi pada saat pengepungan tadi itu ada seorang dari Ghatafan masuk Islam. Nah, orang tadi tersebut menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Kemudian Rasulullah SAW langsung memberikan tugas kepada orang ini. Bayangkan, orang baru masuk Islam, syahadat, Masya Allah, langsung memikul tugas untuk umat. Tugas yang diberikan oleh Rasulullah, kamu sembunyikan keislamanmu, kamu kembali ke pasukan, dan kamu sebarkan fitnah di antara mereka. Karena ketahuilah bahwa al-harbu khit'ah, bahwa sesungguhnya yang namanya peperangan ini adalah tipuan. Peperangan itu penuh dengan tipu muslihat. Kamu lakukan itu, maka kembalilah orang yang masuk Islam tadi itu, ya, ke barisan kaum musyrikin, dan kemudian dia mulai melakukan fitnah di antara Ghatafan dan Yahudi, antara Quraisy dan Yahudi. Apa kata dia? Dia menemui orang-orang Quraisy. Dikatakan kepada orang-orang tersebut, ya, kalian waspadalah sama terhadap Bani Nadir. Ya, kenapa? Karena Bani Nadir itu sebetulnya dia ingin mendapatkan dukungan dari kalian dan mendapatkan harta dari kalian semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka mereka itu mau membayar kepada Muhammad supaya bisa masuk tinggal lagi di Medina, gitu. Tapi berita ini jangan kamu sebarkan, ini demi maslahat kalian. Baik, kami janji gak akan menyebarkan. Hati-hati, ini kamu waspada saja. Saya menangkap seperti ini, katanya. Ini kepada pemimpin-pemimpin Quraisy disampaikan seperti itu, sehingga orang Quraisy mulai curiga terhadap Bani Nadir. Ya. Nah, kemudian orang Ghatafan ini datang juga kepada Bani Nadir. Ya Bani Nadir, kamu hati-hati. Dia bilang, ini orang-orang Quraisy, tampaknya mereka sudah mau berkhianat. Ya. Mereka ini diam-diam kayaknya seperti akan mengadakan perundingan dengan Muhammad. Ya. Demi maslahat mereka. Karena ada masalah orang Quraisy, perdagangan ke Syam dan seterusnya, mereka akan menyerahkan kalian nanti kepada Muhammad. Hati-hati, saya menangkap seperti itu, tapi jangan kamu sebarkan ini berita dari saya. Nah, kemudian terjadilah mulai saling curiga antara Bani Nadir dan orang-orang Quraisy tersebut. Nah, di sini kita lihat bagaimana, ya, Rasulullah SAW, ya, menempuh cara-cara tadi seperti itu dalam rangka melemahkan orang-orang kafir tadi itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian setelah itu nanti kita akan menyaksikan dalam pembahasan yang akan datang bagaimana kemudian aliansi itu mulai terpecah, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan
kepada mereka, dan bagaimana kemudian nasib orang-orang kafir tersebut, dan bagaimana akhir dari peperangan ini, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, tafadhal, silakan.